Hari ini, siang tadi Anies dipanggil KPK. Tapi sampai gue bikin video ini belum ada keterangan resmi. Kayaknya lagi sibuk ngobrol di Kuningan. Gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Jadi kedatangan Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta hari ini ke KPK itu kedatangan yang kedua atau pemanggilan yang kedua sebetulnya. Yang pertama, Anies juga sempat dipanggil KPK atau dimintai keterangan berkenaan dengan kasus pengadaan tanah untuk rumah DP 0%. Dan pada kasus itu sudah ada tersangkanya dari pejabat Pemda maupun dari pihak swasta. Anies dimintakan keterangan juga karena memang rumah DP 0% meskipun gagal adalah program prioritasnya Anies Baswedan yang dulu diomong-omongin ketika kampanye. Hari ini kedatangan Anies lain lagi kasusnya, yaitu berkenaan dengan Formula E. Ketika kemarin KPK memanggil Anies Baswedan, itu sudah banyak suara-suara miring terhadap KPK. Salah satunya disampaikan oleh mantan anggota TGUPP. TGUPP itu Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan Gubernur DKI Jakarta yang jumlahnya sahohah itu banyak banget. Bambang Wijayanto. Bambang ini sebetulnya juga pernah menjadi komisioner KPK. Tapi kali ini dia mengkritisi KPK. Kata Bambang Wijayanto, jangan sampai ada kemufakatan jahat karena Anies dipanggil menjelang Pilpres dan nama Anies salah satu orang yang cukup tinggi elektabilitasnya selain Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Jadi dalam kacamata Bambang Wijayanto yang juga dulu komisioner KPK, kali ini dia mengkritik KPK. KPK jangan manggil Anies dong pada momen-momen menjelang Pilpres kali ini karena bisa diasumsikan ada pemufakatan jahat untuk menjegal Anies sebagai capres. Itu kacamata seorang mantan komisioner KPK. Kita juga nggak tahu apakah dulu cara yang sama digunakan oleh Bambang Wijayanto di KPK ketika dia manggil-manggilin banyak orang untuk diperiksa, untuk diinterogasi, atau untuk dimintakan keterangan. Kan biasanya ya, orang itu akan berkomentar sesuai pengalamannya. Dan Bambang Wijayanto adalah mantan komisioner KPK. Jadi ketika dia berkomentar kayak gitu, mungkin saja memang itulah tradisi KPK. Gua nggak tahu sebetulnya bagaimana proses pemanggilan itu, kenapa KPK memanggil Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Emang sih banyak suara-suara sumbang sejak awal kasus Formula E ini bergulir. Misalnya bayaran Pemda DKI kepada Formula E sebesar 560 miliar rupiah. Bayaran ini katanya untuk 3 kali perhelatan. Kalau 3 kali perhelatan berarti Anies sudah membayar atau DKI sudah membayar untuk perhelatan yang nanti gubernurnya bukan Pak Anies. Iya kan? Atau barangkali misalnya kepilih gubernur lain atau dilaksanakan oleh seorang PLT. Ini agak aneh sih. Dan waktu itu dibayarkannya sebagian pada saat pandemi lagi kenceng-kencengnya. Makanya diprotes oleh beberapa anggota DPRD DKI. Kenapa sih Pemda DKI lebih memfokuskan untuk ngeluarin duit buat Formula E ketimbang untuk mengantisipasi dampak pandemi di DKI. Tapi sudahlah, itu sudah terjadi, Formula E sudah terlaksana, Pak Jokowi juga hadir di perhelatan Formula E pertama. Yang jadi pertanyaan besar emang, banyak orang mengkritisi karena jumlah komitmen fee yang dibayarkan oleh Pemda DKI ini artinya pakai duit rakyat emang luar biasa besar, 560 miliar rupiah. Karena kabarnya
Kalau Formula E dilaksanakan di negara-negara lain, di Monaco misalnya, bayarnya cuma 18 miliar komitmen fee-nya. 18 miliar, kalau 3 kali kan barangkali cuma nggak sampai 60 miliar. Ini 560 miliar. Nolnya berjejer banyak banget. Sebetulnya soal Pak Anies dipanggil atau diperiksa oleh KPK itu soal yang biasa. Banyak orang yang juga dimintai keterangan oleh KPK. Belum tentu dia bersalah. Karena apa? Karena memang KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti terhadap sebuah kasus pidana korupsi, dia penting memintakan keterangan dari berbagai pihak. Apakah ada indikasi pidana atau tidak. Jadi menurut gua kita harus menempatkan pada tempat yang pas. Pak Anies datang ke KPK memberi keterangan, menyampaikan informasi yang dibutuhkan KPK. Apabila memang dalam Formula E itu ada indikasi kerugian negara, ada indikasi korupsi, maka KPK penting menelusuri. Dan Pak Anies belum tentu juga dijadikan sebagai tersangka karena dia datang sebagai gubernur yang bertanggung jawab terhadap perhelatan itu. Dia datang untuk memberikan keterangan. Apakah pasti ada tindak pidana? Belum tentu. Apakah pasti Pak Anies akan jadi tersangka? Belum tentu. Apakah pasti ada tersangka-tersangka lain selain Pak Anies dalam perhelatan Formula E? Belum tentu. Yang pasti adalah KPK ingin mendalami kasus ini karena memang ada bau-baunya. Nggak mungkin kalau bau-baunya nggak ada, terus KPK manggilin orang untuk di-tracking, untuk ditanyain, untuk diinterogasi, atau untuk dimintakan keterangan. Karena bau-baunya kecium, maka KPK mau nyari yang kentut siapa. Itulah kayaknya yang menjadi soal. Tapi ada yang menarik menurut gua. Ketika Bambang Wijayanto atau beberapa orang mulai mengkritisi KPK bahwa pemanggilan ini itu lebih bernuansa politik ketimbang bernuansa hukum, gue rasa KPK sebagai lembaga hukum itu wajib menjelaskan kepada publik apa alasannya dia memanggil Anies Baswedan pada hari ini. Apa latar belakangnya secara hukum agar tidak ada spekulasi-spekulasi yang kemudian menganggap ini adalah panggilan politis, yang menganggap bahwa ini sekedar usaha menjegal Anies. Sudah capek kita, lembaga hukum kita selalu dipersepsikan dalam bingkai politik. Sudah capek juga kita, penegakan hukum kita itu selalu dilihat dalam kacamata politik. Kalau KPK sebagai lembaga hukum memang konsisten, maka alasan memanggil Anies ini harus dijelaskan kepada publik. Apa isinya, bagaimana prosesnya, indikasi pidananya seperti apa, agar tidak lagi di-framing oleh banyak orang ini cuma usaha penjegalan Anies. Karena apa? Karena itu tadi, Anies akan diposisikan sebagai orang yang dizalimi dan itu menguntungkan secara politik. Itulah yang disuarakan oleh Refli, oleh Bambang Wijayanto dan lain-lain. Jadi saran gua sih ya, KPK setelah ini KPK penting memberi keterangan apakah pemanggilan itu kayak guru BP manggil seorang siswa, cuma disuruh masukin bajunya atau disuruh pakai dasi saat upacara, ataukah pemanggilan itu berkenaan ada indikasi korupsi. Indikasinya seperti apa yang sedang di-tracking itu penting untuk dijelaskan agar spekulasi bahwa pemanggilan ini berkenaan dengan pemanggilan politik atau berkenaan dengan perhelatan politik 2024 itu bisa langsung dijawab. Harus jelas bahwa ini semata-mata soal hukum. Kalau KPK tidak mampu menjelaskan kepada publik, jangan salahkan kalau orang melihat KPK sebagai mana Bambang Wijayanto ngelihat.
itu akan ada spekulasi seperti itu. Gue sih memang melihat kalau dari indikasi, dari perhelatannya sendiri, berapa uang APBD yang digunakan oleh Formula E untuk Formula E dan lain-lain, pantas sih memang ditelaah. Berapa sih keuntungan dari Formula E terhadap perekonomian Jakarta? Event yang cuma 45 menit lebih sedikit itu, apa sih keuntungan nyata, keuntungan ekonomi seperti yang dijanjikan oleh gubernur waktu itu? Kalau memang ada indikasi kerugian negara, ya cepet-cepet diselesaikan. Jangan sampai terus-menerus bergulir jadi isu. Kasihan Pak Anies, barangkali dia tidak ikut-ikutan. Misalnya ada kendala korupsi, ada indikasi korupsi, barangkali dia nggak ikut-ikutan, tapi kan namanya disangkut-sangkutin. Cepet-cepet diselesaikan secepatnya, mumpung masih jauh nih 2024. Kalau ini terus-terus begini aja, panggil lupa, orang akan melihat KPK cuma sekedar alat politik untuk menjegal Pak Anies Baswedan. Kalaupun pada konteks hukum sebetulnya nggak ada hubungan antara pemanggilan dengan konteks politik, tetapi orang bisa menyangkut-nyangkutin. Kenapa? Karena mantan komisioner KPK sendiri sudah mengucapkan apa yang menjadi pikirannya, dan barangkali pikirannya itu adalah kebiasaan di KPK. Ini yang paling mengkhawatirkan. Anies barangkali dirugikan, tetapi juga mungkin diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Dia akan bertindak pura-pura sebagai pesakitan, sebagai orang yang dizalimi, sebagai orang yang karir politiknya dihambat gara-gara KPK misalnya. Jadi cepetan deh KPK tuntasin, jangan kayak kucing, diendus-endus doang, nggak dijilat, nggak diputer, nggak dicelupin kayak Oreo. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk ke Eko. Terima kasih.